tadi sudah belajar, saudaraku, bahwa butuh pengurapan untuk berbuat baik. Jadi jangan mengandalkan sifat baik yang memang ada pada masing-masing orang. Sebaik apa kita ini, saudaraku? Kalau itu kebaikan dari diri kita sendiri, itu sia-sia, saudaraku. Yang dibutuhkanlah kebaikan yang digerakkan oleh pengurapan Roh Kudus itu. Itu yang kita minta. Shalom, saudaraku. Saudara, kali ini kita akan belajar satu topik yang menarik dan ini aplikatif di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu pengurapan untuk berbuat baik. Coba kita lihat ayatnya, saudaraku. Ini tentang Tuhan Yesus. Kisah Rasul 10 ayat 38. Dikatakan demikian, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Ini manusia Yesus, saudara. Kalau kita belajar Kristologi, kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah karena dia adalah firman yang menjadi manusia, ya, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Tapi dia juga manusia seutuhnya. Nah, ini tentang manusia Yesus, saudaraku, yang menjadi teladan kita, panutan kita. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Perhatikan, berbuat baik, garis bawahi, saudaraku. Dan inilah yang dilakukan Tuhan, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Saudara, ini adalah Injil yang diberitakan oleh Petrus kepada Cornelius, saudara, ya. Nah, jadi ada pengurapan untuk kita ini melakukan perbuatan baik atau pekerjaan baik, saudaraku. Nah, sekarang kita akan belajar terlebih dahulu pengurapan itu apa, saudara. Pengurapan, ya pada dasarnya definisi pengurapan itu adalah kemampuan yang dari Tuhan untuk mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan. Bukan dengan kekuatan manusiawi kita, kekuatan alamiah kita. Jadi saudara, kadang-kadang kalau kita didorong Roh Kudus melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, kalau urapan Roh Kudus menyertai, itu bukan kuat, bukan gagah kita. Tak oleh kuat, tak oleh gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Itu pengurapan. Nah, pengurapan itu juga untuk melakukan perbuatan baik. Ya, nanti kita akan lihat bahwa ada ayat-ayat yang meneguhkan akan kebenaran tersebut. Jadi saudara dan saya, kalau kita mau mengikut jejak Tuhan Yesus, teladan kita, maka kita ini butuh pengurapan untuk kita ini melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan ingin kita lakukan. Bukankah kita ini garam dan terang dunia? Nah, bicara tentang terang, Tuhan menjelaskan bahwa biar perbuatanmu yang baik itu dilihat oleh semua orang, supaya Bapamu yang di surga dipermuliakan. Demikian kan, saudara? Nah, jadi pengurapan tersebut berhubungan dengan tugas, fungsi dari kita sebagai terang dunia. Nah, di dalam Perjanjian Lama, pengurapan itu dilambangkan dengan minyak. Daud diurapi, dan pengurapan itu turun, dan dia menjadi seorang yang berbeda, ya. Nabi-nabi juga diurapi, saudaraku, dan mereka bisa melakukan pekerjaan yang supernatural. Nah, saudara, jadi pengurapan itu berhubung dengan legalitas untuk berfungsi dalam jabatan-jabatan juga. Kita kenal ada 3 jabatan, jabatan imam harus diurapi, nabi diurapi, raja juga diurapi. Nah, sekarang ada pengurapan yang di Perjanjian Baru tadi dijelaskan oleh Rasul Petrus seperti yang ada pada Yesus
dia diurapi untuk melakukan perbuatan baik. Nah, ini yang kita akan bahas, saudaraku, ya. Ayo kita baca sekali lagi ya, ayat 38 tadi. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, manusia Yesus, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan, apa saudara? Keliling. Saudara, kalau kita ingin pengurapan itu bergerak seperti Tuhan Yesus melakukan perbuatan baik dengan pengurapan Roh Kudus itu, bagaimana saudara? Berjalan keliling. Artinya kita bukan atau tidak diam di tempat. Jadi kita harus bersentuhan dengan manusia-manusia yang membutuhkan perbuatan baik kita. Jadi ya berjalan keliling seperti Tuhan Yesus. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan kita nggak bisa menarik diri, kemudian kita berada dalam zona nyaman kita, zona aman kita, dan kita menikmati akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan untuk diri kita sendiri. Tidak demikian. Kita harus seperti Yesus, berjalan keliling. Tuhan Yesus itu sepanjang hidupnya, saudaraku, dia terus berjalan dan berjalan dan berjalan, dan kemana saja dia pergi, di sana berkat dari sorga itu mengalir, berkat kesembuhan, berkat mujizat, berkat firman yang diajarkan, kebenaran yang disampaikan, itu semua dilakukan oleh Tuhan ketika dia berjalan keliling. Jadi garis bawahi kata berjalan keliling. Kalau kita rindu pengurapan untuk berbuat baik itu bekerja dalam diri kita, seperti Yesus berjalan keliling, kita pun juga harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus keluar dan kita menemukan orang-orang yang membutuhkan kebaikan. Kemudian dikatakan berbuat baik. Nah, di sini tadi sudah belajar, saudaraku, bahwa butuh pengurapan untuk berbuat baik. Jadi jangan mengandalkan sifat baik yang memang ada pada masing-masing orang. Sebaik apa kita ini, saudaraku? Kalau itu kebaikan dari diri kita sendiri, itu sia-sia, saudaraku. Yang dibutuhkanlah kebaikan yang digerakkan oleh pengurapan Roh Kudus itu. Itu yang kita minta. Jadi nanti kalau saudara bisa berbuat baik, entah disertai dengan pengurapan kesembuhan, pengurapan ngusir setan, pengurapan untuk menolong orang dan sebagainya, menyatakan kasih dan sebagainya, itu nggak ada kesombongan, karena itu bukan kita, itu adalah Roh Kudus yang bekerja melalui kerelaan kita untuk dipakai Tuhan. Ngerti ya, saudaraku ya? Jadi kemuliaan kembali kepada Dia. Orang mungkin memuji Anda karena Anda yang berbuat baik, Anda yang menolong orang-orang tersebut, tapi kita ngerti itu bukan kuat, bukan gagah, itu adalah karya Roh Allah. Ya, jadi kita butuh pengurapan untuk itu. Saudara, saya ingat akan ayat yang sangat terkenal yang sudah berulang kali kita ulas di dalam Efesus, saudaraku ya, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Ini menarik untuk diulangi cepat saja, saudaraku ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, saudara dan saya ini kan buatan Allah ya, kita ini ciptaan dari Bapa Surgawi. Diciptakan dalam Kristus Yesus, artinya kita ini ngalami penciptaan ulang, kelahiran baru. Kita dicipta ulang yang sudah rusak karena dosa. Itu oleh Tuhan kita dicipta ulang menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Dalam diri kita ada Kristus Yesus. Nah, kemudian untuk apa, saudara? Melakukan pekerjaan baik, agathos ergon, yaitu sebuah pekerjaan yang memberi manfaat pada semua orang di sekeliling kita, karena kita adalah garam dan terang dunia yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi jangan dipikir bahwa itu adalah kreasi Anda atau usaha Anda untuk bisa menciptakan perbuatan baik. Tidak, perbuatan baik itu sudah diatur oleh Tuhan
Apa yang Anda akan lakukan itu Allah Bapa sudah mempersiapkan sebelumnya. Dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan menghendaki kita hidup di dalam melakukan pekerjaan baik tersebut. Saudaraku, pekerjaan baik banyak loh. Kita nggak tahu aja karena kita diam di tempat. Tapi begitu kita keluar, ada orang butuh nasihat, ada orang butuh doa, ada orang butuh firman, penguatan, ada orang butuh mujizat, dan Roh Kudus bisa memakai Anda untuk mengalirkan mujizat tersebut. Ya, bukankah itu kuasa Tuhan, bukan kuasa kita? Kita nggak ada apa-apanya, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengikut jejak Tuhan Yesus. Contoh, Tuhan Yesus diurapi untuk melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik. Tadi ya, di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Nah, dan juga Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Saudaraku, iblis itu memang pencuri, pembunuh, pembinasa. Di mana-mana orang dibikin susah oleh iblis. Saudara, dengan kuasa pengurapan dari tempat maha tinggi, kita dapat menyatakan akan kuasa dari tempat maha tinggi. Pekerjaan baik, perbuatan baik yang diurapi Tuhan. Sometimes, kadang-kadang supernatural terjadi. Ayo, saudaraku, lakukan. Saya ngajak Anda untuk berjalan keliling, ketemu dengan orang-orang, dan mulai bercerita tentang kasih Tuhan. Teguhkan, hiburkan mereka yang sedang frustrasi, sedang stres. Ini hari-hari ini kan hari-hari stres, saudaraku ya. Orang-orang di mana-mana ngeluh bisnis susah, pekerjaan sulit, cari nafkah tidak mudah. Saudara, membawa terang itu, pengharapan di dalam Kristus. Haleluya. Ini waktunya. Ketika kegelapan menutupi bumi, terang Tuhan terbit atas kita. Dan kita harus menyatakan pekerjaan baik, perbuatan baik itu. Nah, kita lihat sekarang 2 Timotius 3. Ini menarik, saudaraku. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 17, saya bacakan ya, saudaraku ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Nah, sebuah pertanyaan. Anda, saya, kita ini kepunyaan siapa? Ya, kita kepunyaan Allah. Setelah kita ditebus, kita percaya pada Yesus Kristus, kita ditebus, kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi milik Bapa Surgawi. Dikatakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi itu kelengkapan yang dari atas, saudara. Jadi saudara jangan bilang, aku apa bisa berbuat baik, siapakah aku ini? Saudara, cukup Anda berdoa, Anda berkata, Tuhan aku mau. Nanti saudara keluar. Enggak usah yang besar-besar, yang kecil. Mulai dengan senyum, mulai dengan ucapan menyapa, apa kasih yang dinyatakan melalui sapaan yang lembut. Kemudian saudara mulai ngobrol. Dan nanti tiba-tiba saudara akan dibawa menggenapi bahwa perbuatan baik yang pekerjaan baik yang sudah disediakan Allah sebelumnya itu Anda hadapi dan Anda kerjakan. Ngerti ya, saudaraku? Ini bukan kuat, bukan gagah, bukan kemampuan kita. Kita akan dipimpin oleh Roh Kudus menggenapi. Itulah fungsi garam dan terang dunia. Nah, terakhir saudaraku, satu ayat yang tidak asing buat kita sekaliannya, yaitu surat Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Allah kita adalah Allah yang baik. God is good. Tuhan itu baik adanya. Kita anak-anaknya juga baik. Jangan jemu berbuat baik. Pertanyaan, apakah berbuat baik bisa jemu? Bisa. Ketika kita dikecewakan. Kita sudah berbuat baik, orangnya malah
tidak menerima kebaikan kita atau memanfaatkan kebaikan kita, bahkan memfitnah kita dengan ngomong yang jelek tentang kita, yang tulus menolong dia. Itu bisa terjadi. Dan diperingatkan oleh Rasul Paulus, jangan jemu berbuat baik. Kalau memang orangnya sudah tidak bisa menerima kebaikan kita, masih banyak yang lain, saudaraku, yang bisa menerima kebaikan kita, yang membutuhkan kita. Tidak semua orang seperti itu. Jangan jemu ya untuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, saudaraku, tabur tuai ini, kita berbuat baik. Kita dikecewakan, ya sudah, ganti, kita tetap melakukan perbuatan baik. Itu seperti menabur. Saudara, ketika kita menabur benih, tidak semua benih yang kita tabur itu menghasilkan tanaman yang tumbuh dengan subur dan menghasilkan tuaian, betul ya? Tidak semua, saudaraku, ada yang mati. Tapi ya sudah, kita tetap jangan berhenti menabur, kan dikatakan begitu ya. Apa yang ditabur akan kita tuai. Nah, di situ dikatakan apabila sudah datang waktunya, ada tenggang waktu antara perbuatan baik yang Anda lakukan dengan apa yang Anda tuai. Nah, dikatakan apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Saudaraku, menabur kebajikan, menuai kebajikan, menabur kebajikan, menuai akan perkara-perkara yang indah. Tapi ada kalimat terakhir di dalam ayat 9 Efesus 6 ini. Jika kita tidak menjadi lemah, artinya di dalam kita bekerja, memenuhi panggilan ya, panggilan untuk berbuat baik ini, kadang-kadang kita bisa lemah loh, saudara. Lemah, iblis akan berusaha untuk membuat kita berhenti. Jemu tadi, karena dikhianati, karena tidak dihargai, perbuatan baik tidak dihargai. Kedua, menjadi lemah, capek. Kok tidak ada hasilnya gitu ya, butuh waktu, saudaraku. Nanti akan ada hasil. Saudara menabur firman, orangnya nggak bertobat, belum. Saudara mendoakan, orangnya kok nggak berubah, belum, saudaraku. Ya, nanti ada waktunya. Asal kita tidak menjadi lemah pengharapan, ya, lemah iman. Enggak, kita tetap teguh karena tak oleh kuat, tak oleh gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Ini bicara tentang pengurapan. Jadi ini bicara tentang kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, kita membutuhkan pengurapan untuk berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.